saudara-saudariku, beberapa bulan yang lalu saya mengunjungi seorang katekis, namanya Pak Alex. Katekis itu guru agama Katolik. Pak Alex ini tinggal di Desa Rowoseneng, di Gereja Santa Maria Rowoseneng, Kabupaten Temanggung. Saya tertarik membagikan pengalaman ini karena di samping guru agama, mengajar agama Katolik di desa itu, Pak Alex juga memelihara lebah madu. Dan saya membelinya yang tidak murah, 1 botol karena murni. Dan Pak Alex memberi seperti nasihat-nasihat yang bijaksana untuk kita semua. Mari kita dengarkan. Salam jumpa. Ini Pak Alex memelihara lebah madu. Baru mengecek salah satu kotak madu. Ya, jenis apa tapi madu yang tinggal di ladang hutan mencari makan sendiri. Silakan Pak Alex cara untuk memelihara, merawat madu ini ya. Ini lebah lokal, kalau bahasa Latinnya lebah indica. Ini biasa di orang Jawa ini menyebutnya tawon unduan atau unduan, itu mudah diambil. Nah, ini madunya dia mencari di alam bebas itu, jadi madu lebah ini boleh dikatakan madu hutan. Jadi khasiatnya lebih manjur kalau untuk obat daripada lebah-lebah yang itu dari luar yang namanya lebah Militica yang dari Australia. Sebenarnya lebah itu dari Afrika tapi dikembangkan di Australia, lalu orang Indonesia sudah menyebutnya lebah Australia gitu. Itu yang di peternak-peternak itu yang punya uang yang banyak sekali cara menternak. Nah, ini karena saya orang yang ya seperti orang biasa, saya ingin memperkembangkan lebah lokal ini karena ini madunya lebih baik untuk obat, karena ini dia mencari madu itu di hutan-hutan. Jadi saya tidak bisa menyebut ini madu bunga apa, itu tidak. Jadi saya menyebutnya madu alam. Jadi ini khasiatnya untuk obat lebih baik daripada madu-madu yang diternak itu. Kalau kita menginginkan madu itu, kita bisa menyebut, misalnya kita ingin minum madu kopi, nah itu dia cara menggembalakannya di kebun kopi. Jadi yang disedap oleh lebah-lebah itu madu kopi, jadi bisa madu randu, madu kelengkeng, madu apa. Tapi kalau ini namanya madu hutan, madu alam. Jadi saya ingin merintis untuk mengembangkan. Jadi nanti saudara-saudara kalau ingin mengembangkan ini ya, ini dengan cara yang tradisional seperti ini. Jadi ini, nah ini baru merintis ini. Jadi yang masih muda, jadi ini masih sedikit. Nah, ini yang sudah pernah panen. Ini setiap panen itu ini bisa kalau musim bunga yang seperti ini ya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisir ini sekali panen. Ini kalau musim bunga, di sini kan bunga itu macam-macam karena di hutan itu sebulan bisa 2 kali panen. Nah ini lebah. Nah, cara memanennya, jadi lebah ini cara memanennya karena saya memeliharanya cara tradisional, jadi alat-alat juga sederhana. Ini sarang lebah. Nah ini dibagi menjadi 3 bagian. Jadi 3 bagian itu yang 2/3 ini anak, yang 1/3 ini madu. Nah, karena saya secara tradisional cara memanennya, jadi saya potong yang madunya, saya potong, lalu saya ambil, lalu anaknya saya ikat kembali pada bambu ini. Nah, saya ikat kembali, saya kembalikan, saya masukkan ke sini lagi.
Itu cara panennya. Ini sekarang di sini karena musim seperti ini belum ada guna, jadi belum panen. Bulan depan kita bisa manen dari madu ini. Nah, ini lebah yang sudah banyak. Jadi kalau yang seperti ini kan baru merintis ini. Nah, ini nanti mungkin bulan depan ini juga sudah memanen karena nanti lebah pekerjanya sudah banyak, jadi bisa mencari madu. Ya, ini di Desa Rejosari, Ngemplak, Kandangan, Temanggung. Mari kita menggunakan alam ini, alam semesta yang diciptakan Tuhan ini sebenarnya bagi manusia itu semuanya berguna. Jadi kalau kita akan ambil sari-sari bunga dari tanaman-tanaman kan tidak bisa. Jadi kita minta tolong kepada lebah ini. Kita kerjasama dengan lebah ini. Jadi kita juga harus mencintai semua alam semesta yang ada di bumi ini, karena diciptakan Tuhan itu ada gunanya bagi manusia. Kita bisa gotong royong dengan lebah ini. Lebah ini yang menghisap madu, lalu kita minta kepada lebah itu. Jadi tidak secara rakus lalu merampasnya semuanya. Jadi kalau ini ada seperti ini misalnya, halnya ada 1, 2, 3, 4, 6, 5. Nah, ini ada 6 sisir, lalu nanti kalau kita panen itu 5 yang saya panen, yang 1 saya tinggalkan. Jadi yang 1 itu untuk persiapan makan dia, lalu 1 atau 2 saya tinggalkan, lalu bulan depan kita panen lagi, lalu kita ambil ini 4, lalu 2 ditinggal gitu. Jadi tidak dirampas semuanya. Kasihan dia karena dia mencari makan untuk anak, lalu kalau kita rampas jadi kita harus mempunyai cinta kasih. Jadi karena sifat manusia itu memang rakus, jadi semuanya misalnya semuanya akan dikuasai, tapi itu sebenarnya tidak. Tuhan itu menciptakan alam ini dan menciptakan manusia seluruh disuruh oleh Tuhan untuk memelihara alam ini. Jadi kita pelihara semua ini, kita cintai. Kalau alam ini kita cintai, alam pun akan mencintai kita. Misalnya sekarang yang terjadi di mana-mana ada tanah longsor, ada banjir, itu sebenarnya ulah manusia karena hutan-hutan digunduli, lalu erosi, banjir apa itu. Nah, kalau saya hidup di desa, saya mencintai alam, jadi saya juga tidak memotong pohon, biarpun itu pohon buahnya tidak berguna bagi manusia, tapi bunganya bisa kita ambil dengan lebah ini. Jadi bunganya bisa saya gunakan. Itu cara mengambilnya ya minta tolong kepada lebah ini. Jadi semuanya itu bisa berguna bagi manusia. Nah, itu pesan saya, mari kita pelihara alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita saling mencintai, kita tentu akan dicintai. Ya, terima kasih. Ya, lalu kalau yang pesan madu silahkan kontak kami, nanti saya sampaikan ke Pak Alex ini. Ya, terima kasih Pak Alex. Ya. Sama-sama. Ya. Demikianlah saudara-saudariku, sharing atau pengalaman tentang memelihara lebah madu dan gunanya madu dari Pak Alex. Semoga berguna bagi kita semua, terutama untuk meningkatkan imunitas tubuh kita menghadapi pandemi corona ini. Berkah dalam, salam sehat.